Pemirsa, potensi pertumbuhan sarana menara Nusantara sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja dan prospek bisnis sarana menara Nusantara bersama Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Adam Gifari. Selamat pagi Pak Adam, apa kabar? Selamat pagi Cakri. Ya baik Pak, ini terakhir kalau kita juga mengingat mungkin di akhir kuartal 2 atau di awal memasuki kuartal 3 kemarin ini kita cukup berbincang soal kinerja dari SMN, dari Sarana Menara Nusantara. Dan ada hal yang menarik untuk diketahui oleh publik ataupun investor. Kita ingin tahu kinerja TOWR ini juga cukup meningkat ya di kuartal 3 ini. Seperti apa jabaran dari kinerja, peningkatan kinerja itu Pak Adam? Oke, secara angka mungkin belum rilis ya, mungkin hitungan berapa hari lagi untuk revenue dan lain-lain ya. Tapi secara umum pertumbuhan itu cukup baik ya. Organik itu kami bangun tower, colocation dan juga tower fiber itu masih berjalan ya. Jadi para operator itu dengan caranya masing-masing masih terus menggulirkan rollout network. Ada yang bentuknya colocation, ada yang bentuknya tower baru gitu. Sama juga tower fiber yang pertumbuhannya cukup mengesankan ya so far masih sampai tahun ini. Jadi secara organik kita capai 8% sih kayaknya on track untuk tahun 2021 ini Cakri. Oke, 8% ada peningkatan itu ya. Baik. Dan itu juga berbanding berbanding lurus juga dengan jumlah kontrak jasa sewa tower terhadap Protelin atau terhadap SMN begitu Pak. Dan berapa kira-kira raihan kontrak jasa sewa yang sudah didapatkan oleh SMN sepanjang tahun ini, dan mungkin ada peningkatan itu tadi 8% untuk menutup tahun 2021. Betul. Jadi mixnya agak berbeda-beda ya. Kalau untuk tower itu kisaran single digit, kalau yang tower fiber itu double digit ya. Karena memang relatif lebih baru ya. Jadi lower base lah kalau dibandingkan year over year gitu. Tapi secara umum itu organiknya cukup sehat sih tahun 2021 ini ya. Given bahwa memang COVID itu masih berjalan tapi kebutuhan internetnya masih jalan gitu. Dari didukung oleh demand para pengguna yang juga menggunakan jasa digital meningkat ya. Cakri, kalau kita ingat e-commerce, terus financial technology, digital banking gitu kan, dan fintech itu udah terang-terangan bicara mereka mau menyasar itu kota-kota yang skala nomor 2, skala nomor 3, skala nomor 4 gitu. Jadi nggak ngomong skala nomor 1 lagi, cuman udah kayak menyebar ke berbagai pelosok Indonesia gitu. Terus kalau kita lihat operator itu kayak Indosat XL tuh buka jaringan tuh bukan kelas kabupaten tapi juga masuk ke desa-desa gitu, Cakri. Jadi kami menyambut baik ini para operator punya niatan untuk memperkecil digital gap ya. Digital gap itu artinya kan kesenjangan akses internet ataupun layanan digital dari kota besar ke kota-kota kecil gitu. Jadi Indonesia ini kan masih banyak ya yang perlu diperbaiki. Jadi kami bagian daripada dapur itu gitu, quote on quote. Jadi yang di depan kan para digital services, kami di belakang menyiapkan infrastrukturnya gitu dengan tower dan fiber gitu di seluruh Indonesia gitu. Kami sangat bangga sih. Oke, karena itu pula banyak akuisisi juga yang dilakukan oleh SMN begitu ya Pak ya, karena tujuannya memang supaya bisa mendukung infrastruktur dari digitalisasi kita hingga sampai ke pelosok negeri ya. Kalau dari rencana perseroan ini yang setelah mengkonsolidasikan menara telekomunikasi ke sejumlah anak usaha begitu Pak, serta juga ada mengakuisisi solusi tunas begitu ya, seperti apa prospeknya ke depan untuk perseroan? Jadi konsolidasi akuisisi itu ada dua tipe ya, Cakri. Pertama adalah secara internal konsolidasi itu untuk memperbaiki efisiensi. Jadi supaya lebih langsung ya ininya effortnya begitu. Lalu yang kedua yang akuisisi eksternal ya. Jadi itu kita lakukan maksudnya adalah yang kita lakukan STP solusi tunas pertama itu kan. Jadi itu untuk memperbesar skala kita supaya kita bisa lebih efisien lagi, mencari daerah-daerah di mana kita bisa lebih
memiliki jaringan dan juga layanan tower yang lebih banyak ya. Kita bisa ini gitu. Kita bisa tawarkan kepada customer gitu kan. Kebetulan memang ada penawaran gitu, dan kita lihat juga bisnis ini juga didukung oleh akses modal yang cukup efisien, dengan dari perbankan ataupun pasar modal. Protelindo tuh baru launching obligasi dalam proses ya, untuk tenor 1 tahun sampai 5 tahun tuh bunganya antara 3 sampai 6% dengan bunga tetap. Itu juga akses yang sangat baik. Kita akan gunakan itu untuk kepentingan perusahaan lebih maju lagi ke depannya. Jadi ke depannya ini bisnisnya memang tower fiber di level solusi STP itu, SUPR, dia juga punya beberapa portofolio bisnis yang existing di mereka, yang kita lagi lihat seperti apa yang kita bisa kembangkan lebih lanjut lagi gitu, Cakri. Jadi jujur saat ini kita baru memiliki SUPR itu selama 40 hari. 40 hari, sekarang kan pertengahan November, kita beli itu sekitar 40 hari yang lalu, awal Oktober kan. Jadi kita lagi integrasi, kita lagi manage bareng, koordinasi sama teman-teman baru kita di SUPR gitu. Jadi nanti rencana kerja lebih detailnya kita bisa share lebih lanjut. Oke, baik, dinantikan nanti itu Pak. Dan selanjutnya kalau kita mendengar kesiapan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh SMN begitu untuk menopang pergerakan dari digitalisasi ke seluruh negeri, ini kita kaitkan dengan kesiapan sarana telekomunikasi terhadap jaringan 5G. Nah, dari SMN sendiri seperti apa untuk kesiapan ke sana, Pak? Jadi analisa kami belum banyak 5G. Kabar baiknya adalah 4G sekarang masih. Kabar buruknya 5G-nya belum. Maksudnya kita harus menunggu beberapa waktu lagi ya untuk 5G roll out besar-besaran gitu. Jadi itu merupakan di gambaran di pikiran kami adalah suatu kesempatan baru di masa depan gitu. Sekarang ini masih banyak 4G gitu. Jadi kalau kita kembali ke rencana pemerintah dari Departemen Kominfo di Indonesia itu inginnya seluruh Indonesia tuh tercover dengan 4G. Ya. Jadi ini kalau kita lihat di pembicaraan publik yang kita ikuti di dunia selama ini di Indonesia selama akhir-akhir ini, pemerintah tuh inginnya 4G seluruh Indonesia. PT Telkom menyatakan bahwa coverage 4G Indonesia itu baru sekitar 50%. Itu tahun lalu ya. Jadi lalu nanti kalau sudah semuanya 4G itu akan ditemani dengan 2G. Nah, 3G itu nanti rencananya yang kami dengar itu akan diberhentikan karena mungkin lebih optimal langsung ke 4G aja gitu. Jadi 2G itu memang untuk mungkin yang fokus ke voice ataupun SMS ya 2G masih ada gitu. Lalu nanti 4G ini kan adalah fase yang kami lihat cukup optimal, cukup sweet spot gitu kan bagi kita masyarakat untuk menikmati layanan digital. Dengan 4G masyarakat sudah bisa belajar dari rumah gitu atau bisa bekerja dari rumah pakai Zoom gitu kan. Tapi level of service-nya 4G-nya harus lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi yang kalau kita ngerti 5G itu adalah gambaran berikutnya untuk daerah-daerah yang untuk komersial gitu Cakri. Jadi 4G ini untuk masyarakat semuanya gitu kan karena memang affordable gitu kan. Lalu skalanya bisa lebih besar gitu. 5G-nya itu nanti komersial yang khusus yang memang butuh speed lebih tinggi lagi gitu. Jadi dan kita sebenarnya sudah siap mendukung ke sana karena kan kita pada dasarnya mendukung industri termasuk para operator karena kita menyewakan kan infrastruktur itu. Jadi operator sekarang ini masih banyak di 4G sambil masuk ke perlahan untuk berpindah ke 5G. Baik, yang terpenting adalah fasilitas internet bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ini secara merata dan stabil dan baik. Berarti fokus pada 4G terlebih dahulu, tapi 5G ongoing begitu sudah pasti ya Pak Adam ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan bahas seperti apa sebenarnya kinerja dari TOWR. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk merupakan salah satu emiten di papan utama Bursa Efek Indonesia. Rekan saya, Patricia Mapalia akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Peti, silakan.
Baik, terima kasih Cakri dan juga pemirsa. Saham PT Sarana Bendara Nusantara Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Maret 2010 dan menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik bagi para pelaku pasar. Kita simak data selengkapnya. PT Sarana Bendara Nusantara Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Maret 2010 dengan kode saham TOWR. Di papan utama dan bergerak di bidang usaha investasi dan jasa penunjang telekomunikasi, masuk dalam sektor infrastruktur dengan subsektornya adalah telekomunikasi dan bergerak di industri jasa telekomunikasi nirkabel. Selanjutnya kita akan lihat siapa saja pemegang saham dari TOWR. 53,94% mayoritas dipegang oleh PT Sapta Adhikari Investama, setara dengan 27,5 miliar. Selanjutnya 43,78% dipegang oleh masyarakat, setara dengan 22,2 miliar. Dan sisanya 2,38% adalah saham treasury. Kita akan lihat bagaimana pergerakan saham dari TOWR sejak awal tahun. Pada 4 Januari bergerak di level 965, mengalami peningkatan di level 1265 pada 22 Februari. Selanjutnya berfluktuasi dan berada di level tertingginya pada 26 Juli di angka 1465. Sejak itu mengalami penurunan di 1305 sejak 27 September dan terakhir di 12 November berada di level 1170. Dan demikian sejumlah data terkait dengan emiten berkode TOWR. Kembali ke Anda, Cakri. Terima kasih Patricia Mopalie. Kembali bersama Pak Adam Gifari, Wakil Direktur Utama PT Sarana Bendara Nusantara Tbk. Pak Adam, kita lihat satu pertanyaan untuk segmen ini. Bagaimana Anda sendiri melihat kinerja saham dari TOWR sejauh ini, Pak? Ini ada peningkatan ini kemarin, 1170 di penutupan 12 November. Jadi harga saham TOWR sih kalau saya lihat dari awal tahun sampai sekarang udah naik sekitar 20-30% gitu ya. Baik. Saya nggak ingat persis. Jadi lumayan ya. Tapi kami melihat memang melihat beberapa comparables ya, perbandingan sih masih di bawah ya, undervalued harga saham. Oke. Jadi kita rencana sih memang mau minta izin untuk buyback lagi sih dalam waktu dekat ya, Cakri. Jadi menggunakan dana perusahaan untuk bisa beli saham perusahaan gitu nanti. Tapi biasanya itu kan butuh waktu 18 bulan ya untuk eksekusi. Baik, nanti kita nantikan seperti apa. Kalau memang masih di perseroan sendiri masih menganggap ini 1170 masih under value, artinya masih terbuka peluang dan optimisme ada kenaikan harga dari TOWR untuk mungkin di awal tahun begitu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Anda kembali di Dialog Corporate Action pemirsa dan masih bersama Bapak Adam Gifari. Pak Adam, di segmen terakhir ini kita ingin berbincang terkait target kinerja untuk tahun depan begitu. Seperti apa laba perusahaan yang ingin ditarget dan juga capex ya, mungkin besaran capex yang akan dialokasikan oleh perseroan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk 2021 ini aja kita perkirakan strong double digit ya, karena kita udah close beli SUPR ya, STP Solusi Tunas Pratama. Tahun 2022 dengan peningkatan itu juga kita ngelihat strong double digit ya, Cakri ya sudah, karena kan informasi sudah. Jadi yang kita sedang finalkan perhitungan itu sebenarnya yang porsi untuk organic growth-nya gitu, karena ada beberapa kejadian di industri yang kita lagi tunggu juga kan seperti apa hasilnya ya. Nah, meskipun sudah diumumkan kayak misalkan mergernya satu operator, dua operator menjadi satu ya. Lalu ada juga kemungkinan akuisisi operator FTTH gitu kan oleh satu dari para pemain gitu kan. Jadi itu mungkin event industri yang kita lagi tunggu ya, yang kamera juga bisa berdampak kepada rencana kerja para operator ke depannya gitu. Jadi tapi paling nggak dengan corporate action yang kita sudah laksanakan, yaitu akuisisi SUPR, itu pertumbuhan revenue tahun 2022 tuh bagus sih, karena akan fully realize, reflect di pertumbuhan year on year tuh 2022 itu kan nanti full year di tahun depan gitu.
Oke. Dibandingkan kita baru membukukan selama 1 kuartal di 2021 ini. Iya. Setidaknya CAPEX-nya sudah target untuk CAPEX ini sudah nampak terlihat dari akhir tahun ini alokasinya untuk tadi pengembangan lebih ke organik dari perseroan juga begitu yang ingin lebih ditingkatkan begitu ya Pak Adam. Ya. Terakhir Pak Adam, aksi korporasi juga baru saja sudah dilakukan terkait akuisisi dari dari solusi Tunas. Lalu apa yang bisa Anda sampaikan kepada para investor juga untuk melihat kondisi dari pergerakan saham dari TOWR yang tadi Anda katakan ini masih berpeluang, optimis masih berpeluang mengalami peningkatan agar para investor dan juga pelaku pasar lebih tertarik terhadap TOWR ke depannya? Ya kita kalau melihat memang kinerja kami usahakan untuk improve di kuartal upcoming kuartal ini. Secara margin operasional kami juga cukup baik. Kami berusaha untuk mempertahankan atau kalau bisa ada kesempatan untuk memperbaiki. Ada beberapa venue yang mungkin kita bisa coba lakukan ini, misalkan dari akuisisi STP itu ya SUPR ya, karena sistem operasionalnya juga bisa kita coba untuk selaraskan dengan standarnya Sarana Menara gitu kan sebagai pemilik baru. Lalu kita juga bisa sedang melakukan proses juga untuk refinancing beberapa pembiayaan di level SUPR STP yang memang bisa diimprove ya. Jadi itu salah satu rencana kerja kami di ujung tahun 2021 ini, termasuk STP. Jadi kami cukup yakin lah tahun 2021 ini baik, itu 2022 juga secara revenue juga cukup baik karena ada konsolidasi itu tadi. Baik, cukup optimis untuk di 2022. Kita lihat saham TOWR seperti apa pergerakannya karena prospeknya juga masih cukup ada peningkatan begitu ya, terlihat dari kinerja yang terjadi atau didapatkan perseroan tahun ini. Baik, terima kasih Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Bapak Adam Gifari telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.